Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Hidayah Ainun Amalia. Saya adalah salah satu mahasiswi di Universitas Islam Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Teman-teman, di sini saya akan membahas sedikit materi tentang diksi. Eh, di sini yang saya akan bahas materi diksi itu meliputi sinonim, homonim, denotasi, konotasi, kata umum, dan kata khusus. Nah, di sini di video kali ini saya akan bahas tentang materi diksi tersebut. Nah, semoga video kali ini dan materi kali ini betul-betul bermanfaat. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, di sini saya mau memaparkan sedikit pengertian dari diksi itu sendiri. Di sini sudah saya tuliskan, teman-teman, pengertian dari diksi itu sendiri, bahwa diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain sebagainya, sehingga didapatkan efek yang sesuai dengan yang diinginkan. Oke, selanjutnya fungsi diksi. Nah, dari yang saya paparkan tadi, fungsi diksi itu bisa meliputi agar pemilihan kata dan cara menyampaikannya dapat dilakukan dengan tepat sehingga orang lain yang mengerti maksud dari yang kita sampaikan. Kemudian untuk memperindah suatu kalimat, maksudnya misalnya dalam suatu cerita dengan diksi yang baik, maka penyampaian cerita dapat dilakukan secara runtut, menjelaskan tokoh-tokoh, mendeskripsikan latar dan waktu dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya secara umum fungsi-fungsi diksi ini sudah saya tuliskan di sini. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Ini fungsi diksi yang secara umum. Yang pertama itu membantu pembaca atau audiens mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara. Kemudian yang kedua, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, menyampaikan gagasan atau ide yang tepat. Kemudian yang keempat, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian diksi, yaitu yang akan saya bahas kali ini tentang sinonim, homonim, denotasi, konotasi, kata khusus, dan kata umum. Dan untuk yang pertama itu sinonim. Nah, pengertian sinonim itu sendiri akan saya bahas. Sebenarnya apa itu sinonim? Nah, sinonim adalah kata yang memiliki arti yang sama dengan kata yang lain. Saya ulang. Sinonim adalah kata yang memiliki arti yang sama dengan kata yang lain. Contohnya, misalnya bahagia. Bahagia memiliki arti yang sama katanya dengan kata senang. Ya. Kemudian pintar sama dengan pandai. Lezat sama dengan enak. Nah, di sini saya akan perlihatkan yang sudah saya tulis, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini saya sudah menuliskan contoh dari sinonim. Seperti yang saya bilang tadi, sinonim itu adalah kata yang memiliki arti yang sama dengan kata lain. Nah, contohnya seperti bahagia, memiliki arti kata yang sama dengan senang. Lezat memiliki arti kata yang sama dengan enak. Pintar memiliki arti kata yang sama dengan pandai. Kemudian matahari memiliki arti kata yang sama dengan mentari. Berdusta sama dengan berbohong. Mati sama dengan meninggal. Nah, contoh kalimatnya, misalnya ketika saya mengatakan hewan itu mati karena tertabrak mobil. Nah, kata mati yang saya garis bawahi di sini itu memiliki arti kata yang sama dengan ketika saya mengatakan meninggal. Itu seperti yang saya paparkan tadi, mati memiliki arti yang sama dengan kata meninggal. Ini contoh kalimat
Ya, misalnya hewan itu mati karena tertabrak mobil. Artinya sama dengan hewan itu meninggal karena tertabrak mobil. Selanjutnya teman-teman, di sini saya akan memaparkan tentang homonim. Tadi kita berbicara tentang sinonim dan sekarang kita berbicara tentang homonim. Nah, apa itu homonim? Homonim adalah kata yang memiliki lafal atau ejaan yang sama namun artinya berbeda antara satu sama lain. Contohnya, misalnya ketika saya mengatakan seperti ini, saya sudah bisa menyetir mobil. Saya sudah bisa menyetir mobil. Arti kata bisa itu berarti dapat. Kata bisa memiliki arti bisa dapat. Ketika saya sama dengan halnya saya mengatakan saya sudah dapat menyetir mobil, iya kan? Nah, di sini saya sudah menuliskan contoh dari kata homonim itu sendiri. Teman-teman bisa lihat di sini, saya sudah menulis contoh kata atau kalimat homonim. Di sini sudah ada 2 kalimat. Yang pertama itu, bulan itu terlihat bulat penuh malam ini. Kemudian yang kedua, semua karyawan mendapatkan gaji setiap bulan. Teman-teman bisa lihat di sini, saya menggarisbawahi kata bulan. Nah, di sini kedua kalimat ini memiliki arti yang memiliki lafal atau ejaan yang sama. Seperti yang saya bilang tadi, pengertian homonim itu adalah kata atau kata yang memiliki lafal atau ejaan yang sama namun artinya berbeda antara satu sama lain. Nah, di sini kata bulan. Pada kata bulan, kedua kalimat tersebut itu memiliki arti yang berbeda. Walaupun ejaannya sama, tapi artinya berbeda meskipun ejaannya sama. Teman-teman, selanjutnya setelah kita bahas sinonim dan homonim, itu selanjutnya kita bahas tentang denotasi. Nah, apa itu denotasi? Denotasi adalah kata yang sebenarnya atau makna yang sesuai dengan pengertian yang dikandung oleh sebuah kata. Misalnya, contohnya misalnya ketika saya mengatakan jika libur sekolah, saya tidak ingin beranjak dari tempat tidur. Nah, kata beranjak itu maknanya sama dengan beralih. Sama dengan ketika saya mengatakan jika libur sekolah, saya tidak ingin beralih dari tempat tidur. Seperti itu. Oke, teman-teman, di sini saya sudah memaparkan seperti yang saya bilang tadi. Di sini saya akan paparkan tentang contoh dari denotasi. Di sini saya menuliskan 3 kalimat. Yang pertama itu, sebelum menaiki gunung kami singgah di gubuk kecil. Kata singgah saya garis bawahi karena memiliki maknanya itu mampir. Sama artinya dengan ketika saya mengatakan sebelum menaiki gunung kami mampir di gubuk kecil. Nah, kemudian kata yang kedua, Mading menerbitkan karya baru bulan ini. Kata menerbitkan maknanya sama dengan mengeluarkan. Kemudian angin kencang menerpa rumah gubukku. Maknanya mengenai. Kata menerpa itu sama dengan mengenai. Oke teman-teman, selanjutnya kita membahas tentang konotasi. Setelah kita membahas tadi tentang denotasi, sekarang kita masuk pada konotasi. Apa itu sebenarnya konotasi? Nah, konotasi merupakan kata atau kalimat yang mengandung makna yang tidak sebenarnya. Dapat dikatakan sebagai kata yang memiliki frasa dan tidak langsung mengacu pada kalimat yang sebenarnya. Misalnya contohnya ketika saya mengatakan Joni menjadi tangan kanannya Budi. Saya ulang. Joni menjadi tangan kanannya Budi. Nah, arti kata tangan kanan itu maknanya orang kepercayaan. Jadi sama artinya ketika saya mengatakan Joni menjadi orang kepercayaannya Budi, begitu. Tapi di sini saya akan tuliskan supaya teman-teman bisa lihat dan mengerti ya. Teman-teman, di sini saya sudah tuliskan contoh dari kata konotasi. Seperti yang saya bilang tadi kan, konotasi
adalah kata atau kalimat yang mengandung makna yang tidak sebenarnya. Contohnya misalnya ketika yang pertama ketika saya mengatakan akhirnya penipu itu di bawah kemeja hijau. Nah, maknanya itu artinya pengadilan. Kemudian yang kedua, banyaknya pahlawan yang gugur di medan perang. Nah, kata gugur yang saya garis bawahi maknanya meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, Indah ditegur oleh bosnya karena ia bekerja dengan setengah hati. Nah, maknanya dari setengah hati itu maknanya dia bekerja dengan tidak sungguh-sungguh. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kan contohnya dari kalimat konotasi. Oke teman-teman, kita memasuki bagian yang terakhir yaitu tentang kata umum dan kata khusus. Nah, di sini saya akan menjabarkan tentang pengertian kata umum dan kata khusus itu sendiri. Nah, untuk yang pertama, pengertian kata umum. Kata umum adalah sebuah kata yang mempunyai ruang lingkup yang luas dan yang di dalamnya mengandung makna yang bisa untuk dijabarkan. Sedangkan kata khusus itu pengertiannya berbanding terbalik dengan kata umum. Kata khusus yaitu sebuah kata yang mempunyai ruang lingkup yang terbatas, yang di dalamnya mengandung makna yang tidak bisa untuk dijabarkan. Nah, saya akan tuliskan contoh dari kata umum dan kata khusus. Nah, teman-teman, di sini saya sudah tuliskan contoh dari kata umum dan kata khusus. Di sini saya akan coba jelaskan contohnya untuk kalimat yang pertama. Aisyah membawa barang-barang kesayangannya saat camping. Nah, kata membawa saya garis bawahi. Nah, kata membawa ini maknanya itu mengandung kata umum. Jadi kata membawa ini contoh dari kata umum. Nah, kemudian yang kedua, Dona menjinjing pakaian yang telah ia beli dari mall. Nah, kata menjinjing saya garis bawahi karena mengandung kata khusus. Jadi kata membawa ini merupakan kata umum dan kata menjinjing ini merupakan kata khusus. Nah, kedua kalimat tersebut yakni membawa dan menjinjing mempunyai arti dan kegiatan yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada sifat dan dari kedua kata tersebut. Di sini saya menuliskan contoh dari tadi saya kan menuliskan tentang kalimat. Sekarang saya menuliskan contoh kata khusus dan kata umum. Di sini kata umum yang pertama itu mendatangi. Kemudian kata khususnya mampir, singgah, berkunjung. Kemudian yang kedua kata umumnya membawa. Kata khususnya menengok, menyaksikan, memandang, mengamati, memperlihatkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, masing-masing dari kata ini mempunyai arti dan kegiatan yang sama. Perbedaannya itu hanya terletak pada sifat dari kedua kata tersebut. Semoga teman-teman bisa paham ya. Itulah tadi sedikit penjelasan dari materi saya tentang diksi yang meliputi sinonim, homonim, denotasi, konotasi, kata umum, dan kata khusus. Semoga video tadi bermanfaat untuk kalian yang ingin menyaksikan dan ingin mengetahui tentang materi tersebut. Akhir kata dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan ada pada diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Terima kasih untuk waktunya telah menyaksikan video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye.